wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Sarfitri dari kelas F2, program studi manajemen S1 di Universitas Teknologi Digital Bandung. Nah, untuk video kali ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas evaluasi tengah semester mata kuliah Manajemen Kinerja Sumber Daya Manusia. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai perencanaan dan kesepakatan kinerja serta kerangka kerja sistem manajemen kerja. Nah, untuk yang pertama di sini ada rencana kinerja. Nah, rencana kinerja ini adalah proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari suatu sasaran ataupun program yang telah ditetapkan dalam rencana yang strategis yang akan dilaksanakan oleh sebuah instansi atau perusahaan atau juga organisasi yang melalui berbagai kegiatan tahunan. Nah, perencanaan kinerja juga merupakan titik awal dari suatu siklus manajemen kinerja. Dasar untuk melakukan perencanaan kinerja ini yaitu perencanaan yang strategis, organisasi yang menetapkan tujuan utama suatu organisasi. Perencanaan yang strategis juga menentukan apa yang harus dilakukan oleh sebuah organisasi untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan dan rencana strategis tersebut juga dijabarkan lebih lanjut pada tingkat unit-unit kinerja yang ada di bawahnya. Nah, di sini juga untuk yang selanjutnya ada tujuan kinerja. Nah, tujuan kinerja ini adalah untuk menyelaraskan harapan kinerja individual dengan harapan kinerja pada organisasi. Kesesuaian antara kinerja individual dengan kinerja organisasi akan mampu mewujudkan kinerja yang baik. Untuk yang selanjutnya di sini ada rencana pengembangan kinerja. Nah, ada 5 rencana pengembangan kinerja. Yang pertama di sini ada kaitan yang erat dengan strategis bisnis, yang dimana organisasi semakin bertumbuh penggunaan yang jelas dari proses kinerja manajemen, yaitu untuk mengkomunikasikan dan menguatkan seluruh strategi dan budaya, seperti fokus pada kualitas perbaikan atau pelayanan pada konsumen. Proses kinerja manajemen menyelesaikan tujuan dengan meyakinkan pertanggungjawaban karyawan dan tujuan yang hubungannya langsung dengan strategi organisasi. Rencana organisasi juga yakni adanya hubungan yang mengalir dalam organisasi melalui jenjang manajer. Nah, untuk yang kedua di sini ada proses integrasi yang berkesinambungan, yang dimana kunci pengembangan lainnya yakni memperluas manajemen kinerja. Pihak perusahaan tetap memperhatikan jumlah hari kerja dalam setahun saat kinerja manajemen yang berhubungan dengan atasan dan bawahan. Selanjutnya, yang ketiga ada pengembangan dan keahlian serta kompetensi, yang dimana perusahaan dirancang untuk meningkatkan kinerja bisnisnya di lingkungan persaingan yang tinggi dengan mempertanyakan prosedur perencanaan bisnis. Nah, di sini juga ada 6 nilai utama untuk memfokuskan seluruh karyawan, yang dimana pertama adanya komitmen terhadap lingkungan yang aman dan sehat, kedua adanya komitmen pada kepuasan pelanggan, ketiga ada menghormati individu, keempat ada promosi kerjasama, kelima adanya komitmen terhadap kesinambungan, dan yang terakhir keenam adanya komitmen penghargaan dan hadiah atas prestasi yang telah diraih. Untuk selanjutnya yang nomor 4 di sini ada bauran model manajemen kinerja, yang dimana kecenderungan yang dominan dari pelaksanaan manajemen yakni dengan membayar pelaksanaan tersebut, meski secara luas juga dirasakan seperti sebuah rencana yang sulit untuk dilaksanakan dan jarang berhasil dalam menentukan tujuan mereka. Untuk yang terakhir di sini yang nomor 5 ada pelaksanaan manajemen kinerja total, yakni semakin bertambahnya pekerjaan sebagai organisasi yang berpengalaman dan kinerja manajemen ini juga dikenal sebagai proses peningkatan dari organisasi untuk memperbaiki kinerjanya dan individu untuk memperbaiki kinerja mereka juga. Dalam menggabungkan kedua hal tersebut, dalam hal hubungan karyawan adalah inti dari total pelaksanaan sebuah manajemen.
Semakin bertambahnya juga pekerjaan sebagai organisasi yang berpengalaman, dan kinerja manajemen ini juga dikenal sebagai sebuah proses peningkatan dari organisasi untuk memperbaiki kinerjanya dan individu untuk memperbaiki kinerja mereka. Menggabungkan kedua hal tersebut dan hubungan karyawan adalah inti dari total pelaksanaan manajemen. Untuk yang selanjutnya, yang terakhir di sini ada langkah-langkah dalam menentukan variabel kinerja. Nah, untuk langkah yang pertama, identifikasi faktor yang mempengaruhi kinerja. Yang kedua, ada pun pemetaan ataupun yang kognitif. Langkah kedua, strukturisasi ukuran-ukuran secara hierarkis ataupun sebab akibat dan diagram struktur. Untuk langkah yang terakhir atau langkah yang ketiga, yaitu kuantisasi efek dari faktor terhadap kinerja. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Manajemen Kinerja Sumber Daya Manusia, yakni Bapak Puzal Pulung Puryana SEMSI, yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi mengenai perencanaan dan kesepakatan kinerja dan kerangka kerja pada sistem manajemen kerja. Semoga pemaparan materi yang dapat saya sampaikan bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.